Berdiri sejak abad ke-7 Masehi, Perlak bukan sekedar kerajaan kecil. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional membuat Perlak menjadi pusat perekonomian yang ramai. Kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia singgah di pelabuhannya, membawa rempah-rempah, sutra, dan berbagai barang dagangan lainnya. Kemakmuran ini turut mendorong perkembangan agama Islam. Para pedagang Muslim dari berbagai wilayah seperti Arab, Persia, dan India menyebarkan ajaran Islam di Perlak. Islam diterima dengan baik oleh masyarakat setempat dan perlahan-lahan menjadi agama mayoritas. Bukti sejarah menunjukkan Perlak menjadi salah satu pusat penyebaran Islam terawal di Nusantara. Kesultanan Perlak mengalami masa keemasan selama berabad-abad. Para sultan memimpin dengan bijak, membangun infrastruktur, dan menjaga keamanan wilayahnya. Namun, seperti kerajaan-kerajaan lain, Perlak juga menghadapi tantangan, seperti serangan dari kerajaan lain dan berebutan kekuasaan. Meskipun akhirnya mengalami kemunduran dan akhirnya lenyap, Kesultanan Perlak meninggalkan warisan yang berharga. Perannya sebagai kerajaan Islam tertua di Nusantara menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Perlak mengajarkan kita pentingnya persatuan, perdagangan, dan penyebaran nilai-nilai leluhur. Berdiri pada abad ke-13 Masehi di pesisir Aceh, Samudra Pasai langsung menjadi pusat perdagangan internasional yang sangat penting. Letaknya yang strategis di Selat Malaka, jalur pelayaran utama antara timur dan barat, menjadikan kerajaan ini makmur. Rempah-rempah, sutra, emas, dan berbagai komoditas berharga diperdagangkan di sini, menarik pedagang dari Tiongkok, India, Arab, dan bahkan Eropa. Kemakmuran ekonomi Samudra Pasai juga diiringi dengan perkembangan pesat agama Islam. Para pedagang Muslim yang datang turun menyebarkan ajaran Islam, dan kerajaan ini menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Nusantara. Sultan Malikus Saleh, salah satu sultan terkenalnya, bahkan membangun Masjid Agung Samudra Pasai, bukti nyata peran Islam dalam kehidupan kerajaan. Keberadaan ulama dan pusat pendidikan agama juga memperkuat posisi Samudra Pasai sebagai pusat keagamaan. Kesultanan Samudra Pasai memiliki sistem pemerintahan yang kuat dan terorganisir. Sultan memimpin kerajaan dengan dibantu oleh para menteri dan pejabat. Kerajaan ini juga menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan lain, baik di Nusantara maupun di luar negeri. Kepemimpinan yang bijaksana juga dengan pengelolaan perdagangan yang efektif menjadikan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya. Namun, kejayaan Samudra Pasai tak abadi. Persaingan dengan kerajaan lain, perebutan kekuasaan, dan munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti kedatangan bangsa Eropa secara perlahan melemahkan kerajaan ini. Pada akhirnya, Samudra Pasai mengalami kemunduran dan digantikan oleh kerajaan-kerajaan lain. Meskipun telah lama berlalu, warisan Kesultanan Samudra Pasai tetap relevan hingga kini. Perannya sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam menjadi tonggak penting dalam sejarah Nusantara. Kisah Samudra Pasai mengingatkan kita akan pentingnya kerja keras, kebijaksanaan, dan persatuan dalam membangun sebuah peradaban yang gemilang.